Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke anak-anakku sekalian. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bab yang kedua, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Mungkin kalian semua belum tahu, atau malah ada sebagian yang sudah tahu bahwa klasifikasi itu berasal dari kelas. Kelas itu artinya adalah pengelompokan. Ya, ada yang kelas 71, 72, 73, 74, 75, 76. Itu namanya kelas atau pengelompokan. Ya. Di sini di bab yang kedua ini Bapak akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui apa itu ciri-ciri makhluk hidup atau benda hidup. Ya, ciri-cirinya yang pertama yaitu bergerak. Ya, semua hewan, tumbuhan atau makhluk hidup itu pasti bergerak. Ya, hewan kita memiliki alat gerak, kaki, tangan. Ya, kemudian tumbuhan pun memiliki alat gerak seperti itu. Bukti bahwa hewan tumbuhan itu bergerak adalah tumbuhan bertambah tinggi. Berarti tumbuhan itu mengalami proses bergerak. Kemudian yang kedua yaitu bernafas. Bernafas itu merupakan respirasi. Respirasi itu menghirup O2 kemudian mengeluarkan CO2 dan air. Ya. Kita bisa lihat reaksinya yaitu zat makanan atau C6H12O6 ditambah dengan oksigen O2, kita menghirup O2, maka kemudian apa yang kita dapat? Energi, kemudian CO2 dan air. Ya. Kemudian hewan dan manusia, ada hewan, ada manusia. Itu kalau manusia itu bernafas dengan paru-paru, ada yang bernafas dengan insang, ada yang bernafas dengan trakea. Kemudian tumbuhan itu bernafas dengan stomata dan lentisel. Di mana itu stomata? Stomata itu ada di daun. Nah, itu. Ya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu memerlukan makan. Ya. Hewan itu dibagi menjadi tiga berdasarkan makanannya. Ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Herbivora yang pertama yaitu pemakan sayur-sayuran atau pemakan tumbuhan. Kemudian karnivora. Karnivora ya. Karnivora ini pemakan daging. Contohnya singa. Kemudian ada omnivora. Omnivora ini pemakan segalanya seperti manusia ya. Manusia memakan sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan dan memakan daging juga. Ya. Kemudian tumbuhan itu dapat hidup ketika memerlukan makanan. Apa itu makanannya? Air dan zat hara. Bagaimana memperolehnya? Yaitu dengan akar. Kemudian dua jenis makhluk hidup berdasarkan kemampuan menyusun zat makanan. Ada autotrof, ada heterotrof. Autotrof ini dia itu dapat membuat makanan sendiri, contohnya tumbuhan. Kemudian heterotrof tidak dapat menghasilkan sendiri, yaitu hewan dan manusia. Manusia tidak bisa membuat makanan sendiri, artinya tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Contoh, kita mau buat kue, kuenya itu dari mana? Tepung terigu itu dari mana?
tumbuhan sagu. Misalnya kita membuat tape itu bahan dasarnya apa? Singkong. Singkong dari mana? Tumbuhan. Manusia itu hanya bisa mengolah saja, tidak bisa menghasilkan. Ya, yang selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ya, manusia itu mohon maaf, mengeluarkan air kencing atau air seni, ya. Kemudian BAB, buang air besar, itu merupakan ekskresi, ya. Ketika ekskresi itu tidak dikeluarkan, maka yang terjadi, tubuh kita akan mengalami keracunan, ya. Coba bayangkan saja, kalian tidak bisa BAB, tidak bisa buang air kecil, apa yang terjadi? Maka kalau kita tidak bisa buang air kecil, maka air seni kita yang seharusnya keluar akan menjalar ke seluruh tubuh atau masuk ke dalam tubuh. Apa yang akan terjadi? Tubuh kita akan membesar dan akan menjadi racun bagi kita. Begitu juga dengan BAB. Kalau kita tidak bisa BAB, ya, maka akan meracuni tubuh kita sendiri. Makanya inilah disebut dengan sistem ekskresi, harus dikeluarkan, ya. Pada manusia, sistem ekskresi itu ada kulit, ada ginjal, ada paru-paru, kemudian ada hati, ya. Kulit, alat ekskresi, ya, mengeluarkan keringat. Ginjal ini memproduksi atau mengeluarkan air seni atau air kencing kita. Paru-paru, dia mengeluarkan CO2 yang ada di dalam tubuh kita. Kita menghirup O2, mengeluarkan CO2. Kemudian hati ini apa? Penawar racun. Dia itu mengeluarkan racun atau sisa-sisa yang tubuh yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh di hati, itu akan dikeluarkan. Kemudian serangga, alat ekskresinya adalah buluh malpighi. Kemudian cacing itu alat ekskresinya adalah nefridium. Kemudian yang kelima itu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ukuran tubuh yang tidak lagi kembali ke ukuran semula. Perkembangan, proses perubahan menuju kedewasaan. Kemudian tujuan dari tumbuh dan berkembang itu adalah mempertahankan jenisnya agar tidak punah, ya. Jadi tumbuh itu ketika kita dari kecil, tubuh kita kecil, kemudian membesar sampai sekarang, ukuran kalian itu namanya tumbuh. Kalau berkembang, ya, contohnya itu dulu, ya, waktu kita kecil, misalnya kita tidak misalnya kalau yang laki-laki, ya, tidak mempunyai kumis, kemudian berkumis, itu kan proses perubahan menuju kedewasaan. Yang tadinya tidak tertarik dengan lawan jenis, sekarang sudah tertarik dengan lawan jenis, misalnya seperti itu. Itu artinya berkembang, proses perubahan menuju kedewasaan, kita menjadi dewasa. Oke, yang selanjutnya yaitu yang keenam, berkembang biak. Ada dua cara berkembang biakan. Ada yang generatif, yaitu kawin, ada yang vegetatif, yang tidak kawin. Generatif ini adalah percampuran antara sel telur dengan sperma, ya, itu biasa terjadi pada manusia. Kemudian vegetatif, tidak kawin, ini kebanyakan pada tumbuhan, itu ada. Ya, yang ketujuh, peka terhadap rangsangan. Hewan dan manusia, kita mempunyai saraf, kita mempunyai indera. Contohnya itu apa? Ketika kita dicubit, maka kita masih merasakan sakit. Ketika kita terkena benda tajam, maka kita cepat-cepat kaki kita diangkat, menginjak, ya. Ketika kita menginjak benda yang tajam, maka dengan spontan
kaki kita akan terangkat ke atas. Itulah peka, berarti kita masih peka terhadap rangsangan. Ada yang mati rasa, ada. Kalau orang yang mati rasa itu biasanya orang-orang yang sudah stroke ya. Stroke itu biasanya misalnya stroke sebelah, yang di sini itu misalnya sudah nggak bisa terasa lagi. Kemudian kalau pada tumbuhan namanya iritabilitas. Apa itu iritabilitas? Yaitu bagaimana tumbuhan itu peka terhadap rangsangan. Contohnya pada apa? Tumbuhan putri malu. Daun putri malu ketika kita sentuh ya, maka dia akan menguncup kayak gini. Nah, itu artinya menandakan bahwa tumbuhan itu peka terhadap rangsangan. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, mampu beradaptasi. Ya, contoh pada hewan, cumi-cumi mengeluarkan tinta untuk melindungi diri dari musuh. Ya, untuk mampu bertahan hidup di gurun tanpa minum berhari-hari. Unta ya, unta itu mampu bertahan hidup di gurun tanpa minum berhari-hari. Itu berarti dia bisa beradaptasi, karena cumi-cumi ya hidupnya di laut, unta hidupnya di padang pasir. Kemudian pada tumbuhan, nah ini xerophyt, contohnya adalah kaktus. Xerophyt itu tumbuhannya itu hidup di lingkungan yang sangat kurang air. Kaktus itu hidupnya di gurun pasir ya. Kemudian hidrofit, hidro itu air ya. Jadi dia tumbuhnya itu di air. Contohnya adalah eceng gondok. Kemudian tropofit, tropofit contohnya pohon mahoni. Dia itu kadang hidup di, bisa ada musim hujan, ada musim kemaraunya. Itu tropofit ya, dibasah, kadang kadang basah, kadang kering itu ya. Kemudian higrofit contohnya tumbuhan paku ya, tumbuhan paku itu adalah pakis itu ya, itu adalah tumbuhan paku. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.